Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih istiqamah menjalankan sholat fajar. Sholat fajar sama dengan sholat subuh. Dan kita akan melaksanakan dan meneruskan kajian-kajian kita, kitab tafsir Al-Munir. Insya Allah nanti diselingi nanti beberapa kali, mungkin kita beberapa kali tafsir, lalu kita akan selingi dengan kitab yang lain yang berguna untuk sehari-hari kita. Kaum muslimin, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin kita sampai at-tafsir wal bayan, yaitu sampai kepada bahwa Allah itu dia mandiri atau sendirian, atau tidak butuh sekutu, tidak butuh teman untuk mengadakan, mewujudkan manfaat maupun menolak bahaya. Kalau kita pengen menolak bahaya tapi mintanya tidak kepada Allah, nah itu salah. Karena bahaya itu bisa datang atau bisa tertolak, itu biasanya karena sebab seseorang, misalnya lagi jalan kemudian ketabrak mobil, itu bahaya nggak? Nah itu bahaya ya, kecelakaan ya kan. Nah, bahayanya berupa rusaknya badan, ya kan? Sebabnya ketabrak mobil. Tabrak mobil bisa jadi karena bukan kesalahan kita, tapi orang lain salah, tiba-tiba nabrak. Itu cuma sebab. Musabibnya yang membuat sebab siapa? Gusti Allah. Maka untuk terhindar dari bahaya apapun, ya untuk terhindar mintanya kepada Allah. Jadi gitu, lernya itu begitu. Jadi tentu dengan meminimalisir sebab, ya, meminimalisir sebab. Tapi bukan berarti dengan meminimalisir sebab itu kemudian bahaya tidak datang sama sekali. Mati itu bahaya bukan? Ya sama, bahaya toh. Mati itu ya sama aja. Ketabrak bahaya apa mati. Nah, sekarang orang mati bisa karena apa saja kan? Jadi mati itu apapun sebabnya, yang membuat sebab adalah Gusti Allah. Nah, maka yang diminta adalah yang membuat sebab. Bukan minta ditunda matinya, karena menunda mati itu nggak bisa. Tapi minta matinya dalam keadaan husnul khotimah, kan begitu. Kalau mau minta yang baik ya, kalau mati ya husnul khotimah. Kalau mau minta yang baik tentang bahaya, ya bahayanya lebih kecil. Kalau bisa tidak ada bahaya, terhindar dari bahaya. Dan itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang selain Allah, meskipun kelihatan wah itu sebabnya gitu.
Itu sebabnya, tapi ya itu sebab itu kan dibikin sama Gusti Allah. Dipethok-pethok gitu loh. Nah, itu di dalam kajian ilmu kalam itu disebut sebagai hukum alam, atau hukum alam itu sunnatullah. Kita akan lanjutkan, waqad ta'assafal ahwa'u bin nufus. Hawa nafsu itu ta'assafa itu membinasakan an-nufus, jiwa. Al-ahwa kalau di dalam bahasa Arab itu gini loh. Al-ahwa atau hawa itu, hawa adalah hawa nafsu, sementara an-nafs itu jiwa. Jadi hawa nafsu itu sungguh bisa ta'assafa itu membinasakan jiwa. Wa tuzighu bil uqul. Nafsu juga bisa membolak-balikkan pikiran, merusak pikiran. Nafsu itu bisa merusak pikiran yang tadinya takut karena kelihatan enak, jadi gue tobat lah. Kalau melihat maksiat itu rasanya enak, tadinya takut dosa, tapi nafsunya lebih gede sehingga terasa enak, jadinya gue tobat lah. Itu maksudnya nafsu itu bisa membolak-balikkan pikiran. Fala asima minat taraddi fi syahawat, maka tidak ada pelindung fit taraddi dalam hal kemerosotan fi syahawat, karena adanya syahwat dalam syahwat, wa mutahatil inhiraf, dan labirin-labirin kesesatan. Illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita baik dari kemerosotan akhlak. Kalau kita dikuasai oleh syahwat, oleh nafsu, maka cenderung merosot. Nafsu itu mengajak kepada la'ammaratum bisu, mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Orang yang melakukan keburukan, mau di hadapan Allah maupun di hadapan sosial, ya tetap aja merosot. Saya misalnya pergi terus cari PL, gimana coba? Merosot nggak? Merosot. Begitu juga orang-orang yang tersesat itu, namanya tersesat itu kan ada labirin ya, ada labirin itu apa sih? Ada tabir-tabir yang mengeblok mata atau hatinya sehingga tersesat. Kesesatan itu ya dari nur, dari cahaya Allah, dia tidak bisa melihatnya sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada yang melindungi itu kecuali Allah. Lidha untuk itu arsyadana al-haqqa subhanahu ila talabil hidayah wa taufiq minhu. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha benar, arsyadana, memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau kita dengar sekolah SD Al-Irsyad, itu SD petunjuk ya. Al-Irsyad itu petunjuk ya. Arsyadana, Allah memberikan petunjuk kepada kita ila talabil hidayah, untuk mencari hidayah, wa taufiq, dan mencari taufik bantuan Allah. Wong hidayah kok dicari, gimana itu? Katanya orang berdoa semoga dia mendapatkan hidayah, semoga saya mendapatkan hidayah. Katanya mendapatkan, kok dicari. Jadi begini, setiap hari kita itu disediani berbagai macam hidayah. Al-Quran adalah hidayah. Majelis taklim seperti ini juga hidayah. Sholat itu sendiri adalah hidayah. Ada orang tua yang lemah, itu juga hidayah. Keadaan kita yang mungkin lagi gak punya uang, itu hidayah. Gak punya uang padahal kita membutuhkan,
keadaan itu adalah hidayah. Tapi hidayah itu tidak biasanya orang tidak mengambilnya sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Al-Quran dibaca saja, tahu artinya ya enggak terlalu dipikir gimana cara melaksanakannya. Itu sehingga tidak mendapatkan hidayah karena tidak mencari. Hidayah itu harus dicari, harus dipilah-pilah, harus di titik mana sebenarnya yang menjadi petunjuk buat saya yang harus saya lakukan. Melihat orang tua kita sudah renta, itu hidayah. Karena orang yang punya orang tua dan dia masuk neraka itu celaka. Seharusnya seseorang yang dia masih hidup dan orang tuanya sudah renta, seharusnya anak itu masuk surga. Kalau sampai dia masuk neraka, betapa celakanya. Karena apa? Karena di dalam keadaan orang tua itu ada pahala yang besar untuk kita bisa meraihnya. Dan itu apa? Yaitu hidayah. Hidayah itu untuk apa? Hidayah itu menunjukkan kita kepada hal terbaik, hal kondisi kita yang terbaik. Yang terbaik itu ya di mana? Ya di setelah mati ya, bukan sekarang. Sekarang ini misalnya kita punya rumah magrong-magrong, punya jabatan yang tinggi, punya pengaruh yang besar, dihormati banyak orang. Itu besok mati, hilang semua. Tapi yang terbaik adalah di mana kita bertemu dengan wa hasuna ulaika rafiqa. Kemarin itu yang saya jelaskan. Teman-teman terbaik. Hasuna ulaika rafiqa. Teman-teman terbaik itu siapa? An-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kalau sudah ketemu dengan mereka di surga, sudah enggak ada yang lebih baik lagi dari itu. Kita ini jauh dari masa Kanjeng Nabi. Kalau bisa sampai ke sana, itu benar-benar luar biasa. Dan itu kondisi terbaik yang diharapkan setiap manusia. Hatta nasiro ala manhajil haqqi wal adli. Sehingga kita bisa berjalan di atas jalan yang benar wal adli, dan jalan yang adil. Adil itu ya kemarin sudah saya jelaskan tentang jalan moderat. Satu-satunya jalan moderat ya Islam sudah. Yang lain itu ya bukan moderat, tidak disebut sebagai moderat karena abot sisih, abot kanan ya abot kiri gitu. Wanal tazimu tariqal istiqomati wan najah, dan membiasakan, naltazim artinya membiasakan untuk berjalan di jalan al istiqomah, jalan yang kembali lagi jalan istiqomah adalah jalan Islam, syariat. Al istiqomah jalan yang lurus, wan najah dan jalan yang sukses, jalan keselamatan. An-najah itu an-najata, kalau terakhirnya itu ta, itu adalah jalan keselamatan. Tapi an-najaha itu sukses ya. Ini an-najata, ini jalan keselamatan. Wa huwa tariqul Islam, yaitu jalan Islam al-qadim yang kuno, al-mustamir yang berkelanjutan. Islam itu kuno. Mengapa kok Islam kuno? Islam muncul kapan? Islam muncul ketika Nabi Adam diutus jadi nabi. Nabi Adam itu agama Islam. Semua nabi dan rasul, jadi ketika manusia diciptakan, itu Islam memang sudah disediakan oleh Allah. Dan itu berarti kuno. Bukan cuma Kanjeng Nabi aja. Kanjeng Nabi itu memproklamirkan bahwa ini Islam. Tapi sebelumnya juga semuanya Islam. Nyatanya semuanya juga melakukan apa yang dilakukan, apa yang melakukan apa bangunan atau mendirikan bangunan yang didirikan di atas Islam. Bunyal Islamu ala khamsin itu. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya sampai hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, memang hijjul baiti itu mulai kapan? Memang Kanjeng Nabi tok. Sebelum Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi lahir, kita dengar ya, ada namanya Abrohah yang nyerang Ka'bah dengan pasukan gajah yang kemudian dihancurkan sama burung-burung ababil. Mereka datang apa? Mau menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena mereka cemburu di Ka'bah, di Hijaz. Begitu banyak orang ziarah ke sana ya untuk haji. Haji itu sudah
sebelum Kanjeng Nabi udah ada haji. Mereka orang-orang Ethiopia pengen hajinya pindah ke sono. Mereka kaya luar biasa di sana. Emasnya luar biasa banyak. Mereka mau membuat tempat di mana orang berkumpul. Ya nggak bisa. Kanjeng Nabi Ibrahim sing wis ndonga kepada Allah supaya orang dikumpulkan di situ. Padahal itu sudah didirikan qila sejak Kanjeng Nabi Adam, tapi belum menjadi bangunan. Baru tempat saja ditentukan. Nah, Islam sudah dari sebelum Kanjeng Nabi, makanya disebut sebagai Thariqul Islam Al-Qadim, yang kuno, Al-Mustamir, yang terus berlanjut. Setiap 100.000 tahun Allah selalu mengirimkan nadhira, orang yang memberi peringatan. Alladzi an'amallahu bihi 'alan nabiyyin was-siddiqin was-sholihin, yang Allah memberikan nikmat dengan Islam tersebut kepada para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Wa hadza sya'nul 'abdil 'abidis nasiki al-aqil al-arif haqiqatan nafsi al-arif haqiqatan nafsihi wa masirahu fil mustaqbal. Ini saya akan jelaskan besok karena ini sudah 16 menit. Tapi ini penting sekali. Wa hadza sya'nul 'abdi, ini sampai ke sini ini informasi ini luar biasa bagus, luar biasa perlu diperhatikan sekali. Ini baru setengah paragraf saya baca, tapi sudah cukup panjang. Jadi kita akan lanjutkan besok. Mudah-mudahan yang sedikit ini, kita itu kalau ngaji terlalu banyak lupa. Sedikit-sedikit tiap hari, insya Allah nanti kita akan terus mengingatnya. Demikian, mari kita akhiri pengajian kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.